Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan distribusi frekuensi. Kita awali dari pengertian. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam setiap kelas. Ini merupakan pengertian dari distribusi frekuensi. Kita juga harus mengetahui tujuan dari distribusi frekuensi atau pengelompokan data. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih sederhana, lebih jelas dan sistematis mengenai peristiwa yang dinyatakan dalam angka-angka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis distribusi frekuensi. Terdapat 3 jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, ditinjau dari jenisnya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi. Kemudian ditinjau dari kesatuannya. Nah, ini adalah 3 jenis distribusi frekuensi. Ditinjau dari jenisnya, ternyata dibagi menjadi 2, yaitu numerik dan kategorikal. Ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi, dibagi 2, yaitu absolut dan relatif. Ditinjau dari kesatuannya, dibagi menjadi 2 juga, yaitu satuan dan kumulatif. Inilah jenis-jenis distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Diawali dari distribusi frekuensi numerik. Datanya merupakan suatu deret hitung yang berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Nilai mata kuliah kalkulus pada jurusan MI. Nah, ini adalah contoh distribusi frekuensi numerik. Kalau kita buat tabelnya, akan berbentuk seperti ini. Berikutnya, distribusi frekuensi kategorikal merupakan data yang sudah dikelompokkan. Kelasnya sudah berbentuk interval. Contohnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, distribusi frekuensi absolut. Suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Nah, ini adalah contoh frekuensi absolut. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Untuk frekuensi relatif, memiliki rumus tersendiri. Rumusnya adalah frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi atau N dikali 100%. Contohnya seperti ini. Ini merupakan frekuensi absolut dan yang ini merupakan frekuensi relatif. Cara menghitungnya sesuaikan dengan rumus frekuensi relatif. Contoh, untuk kelas yang pertama, cara menghitungnya, frekuensi kelas 5 dibagi jumlah frekuensi 30 kali 100%, 5 per 30 kali 100% diperoleh 16,67. Untuk kelas yang lain, proses perhitungannya sama menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya, distribusi frekuensi satuan. Frekuensi yang menunjukkan beberapa banyak data pada kelompok tertentu. Nah, ini adalah contoh frekuensi satuan. Sama seperti frekuensi absolut. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai tertentu. Mulai dari kelompok sebelumnya sampai dengan kelompok tersebut. Dibagi menjadi 2,
Distribusi kumulatif kurang dari, nah ini adalah contohnya, menggunakan simbol kurang dari sama dengan, kemudian menggunakan tepi atas sebagai batasannya. Kemudian ini contoh perhitungan frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah distribusi kumulatif lebih dari. Menggunakan simbol lebih dari sama dengan. Kemudian nilainya menggunakan tepi bawah. Ini adalah frekuensinya. Oke teman-teman, ini adalah penjelasan mengenai distribusi frekuensi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.